Pada kesempatan kali ini kita akan belajar program Microsoft Excel, atau sebagian dari masyarakat kita ada yang menyebut spreadsheet software, merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna komputer memanipulasi baris dan kolom dari suatu data. Pada dasarnya, setiap program spreadsheet memiliki kemampuan dasar yang sama, yaitu kemampuan untuk mengolah lembar kerja, kemampuan grafik, kemampuan untuk mengolah database. Ketika mengoperasikan program Microsoft Excel, seolah-olah kita menggunakan alat seperti lembar kertas, alat tulis, penghapus, dan kalkulator sekaligus. Dan sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu beberapa bagian yang ada di program Microsoft Excel. Yang pertama yaitu title bar. Pada title bar ini terdapat nama dari program, yaitu program Excel, sekaligus judul dari dokumen atau sheet yang aktif. Kemudian ke bawah ada File, Edit, View, Insert, Format, hingga Help. Ini kita sebut menu bar. Dan ke bawah kita akan menemukan icon yang berisi suatu perintah yang kita namakan dengan toolbar. Kemudian ke bawah lagi ada formula bar dan name box. Dan ini adalah sheet atau lembar kerja dari program Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki kolom dan baris. Untuk kolom berjumlah 256 kolom dan baris berjumlah 65.536 baris. Kemudian pertemuan antara baris dan kolom kita sebut dengan sel. Dan kumpulan dari beberapa sel kita sebut dengan ring. Kemudian untuk sisi paling kanan terdapat vertical scroll bar dan pada bagian bawah terdapat horizontal scroll bar. Pada waktu kita memiliki atau membuka program Microsoft Excel pertama kali, secara default Excel akan membuka 3 buah sheet. Nah, perhatikan ke layar monitor Anda. Sheet ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi. Baik, sebagai langkah awal kita untuk belajar Microsoft Excel, kita akan membuat tabel daftar nilai siswa. Anda perhatikan, pada waktu saya mengetik daftar nilai siswa, posisi kursor saya ada di sel B2. Dan kalau kita perhatikan, nilai siswa berada di C2. Namun, hal ini hanya sebagai tampilan saja, karena kalau kita lihat di formula bar ternyata kosong, tidak ada data atau daftar nilai siswa. Jadi, daftar nilai siswa terdapat di sel B2. Untuk melakukan perpindahan antar sel, lakukan klik atau Anda bisa menekan tombol ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas dari tombol keyboard Anda.
Dan ini adalah data dari daftar nilai siswa. Anda perhatikan di sini ada nama siswa atau tepatnya yang terletak pada sel B4 tidak tampil secara sempurna. Kita akan melakukan perubahan atau merubah ukuran dari kolom dengan cara letakkan kursor di antara B dan C sehingga terbentuk seperti tanda yang tampil di monitor Anda, atau di sana terlihat bahwa terdapat dua anak panah yang menghadap ke kiri dan ke kanan. Anda bisa lakukan klik dan tahan, kemudian ukuran yang Anda inginkan, dalam hal ini yaitu sesuai dengan nama siswa. Setelah dirasa cukup, Anda bisa melakukan ke sel selanjutnya seperti di sini ada database. Oke. Dan jika Anda perhatikan, di sini ada dua data yang kita masukkan. Yang pertama yaitu data huruf atau karakter. Kemudian ada data angka. Terdapat perbedaan jika kita mengetik data huruf, maka di sini teks akan rata ke kiri. Namun pada waktu kita mengetikkan data angka, angka akan merapat ke sisi kanan. Kita akan melakukan format untuk beberapa teks yang ada pada tabel daftar nilai siswa, seperti tebal, kemudian huruf kita atur 12, daftar nilai siswa karena judul harus lebih tebal dan lebih besar. Kemudian kita akan berikan border, kita blok, tabel, pilih format, sel, kita pilih border. Anda perhatikan ke layar monitor Anda, di sini ada beberapa tab, dan kita pilih atau kita aktifkan border, pilih line style, kemudian di sini ada beberapa pilihan dari garis yang bisa kita tentukan. Kita klik outline, kemudian saya pilih garis lagi untuk memberikan border pada inside. Setelah selesai, klik OK. Sehingga sekarang tabel memiliki border. Kemudian pada sisi bawah kita akan tambahkan satu keterangan, yaitu total. Demikian juga untuk sisi kanan. Seperti yang kita sebutkan di atas, bahwa pada waktu kita menggunakan program Microsoft Excel, seolah-olah kita sedang menggunakan kalkulator. Maka, dalam kesempatan kali ini, kita akan berikan formula, yaitu sebuah perintah yang akan digunakan untuk mencari jumlah secara otomatis. Yaitu, yang pertama kali Anda lakukan yaitu dengan cara mengaktifkan tanda sama dengan. Anda perhatikan, yang kita jumlah adalah selnya, bukan isi dari sel. Jadi C5 ditambah C6 ditambah C7 ditambah C8 ditambah C9. Karena tidak ada bilangan lagi yang kita tambah, lakukan enter untuk mengetahui hasilnya. Anda perhatikan di sini sudah muncul 386. Ini adalah hasil penjumlahan dari kolom basic. Kemudian
Kita akan coba sekali lagi. Untuk kolom kobol, dengan cara yang sama, aktifkan dahulu tanda sama dengan D5 ditambah D6 ditambah D7, D8, dan D9. Enter. Jika Anda perhatikan, maka pada formula bar di sana yang dijumlahkan adalah selnya. Dan untuk mencari jumlah secara cepat, kita bisa melakukan fill handle, yaitu dengan cara letakkan kursor di pojok kanan bawah sehingga muncul tanda plus dengan warna hitam, klik tahan dan tarik hingga kolom database, maka nilai akan muncul secara otomatis, atau jumlah atau total akan muncul secara otomatis. Hal ini kita akan bandingkan dengan cara manual. Misalnya saya akan memberikan nilai 386 tanpa harus melakukan penjumlahan, dan saya akan melakukan fill handle, klik tahan dan tarik hingga kolom database. Anda perhatikan di sini ada perbedaan jumlah karena pada area yang saya blok, saya tidak melakukan penjumlahan dengan formula. Namun pada baris total, saya melakukan penjumlahan dengan formula. Selanjutnya, untuk total, dari setiap nama kita akan melakukan hal yang sama. Jadi Excel tidak harus menjumlah secara vertikal, namun bisa secara horizontal. Dengan cara yang sama, kita lakukan fill handle, klik tahan dan tarik hingga nama Sarah Sechan. Kita akan tambahkan border di sini. Kita blok format cell. Anda perhatikan tab border masih aktif. Tentukan line style. Tentukan sisi mana yang akan kita berikan garis. Kemudian ke line style lagi, kita pilih inside dan OK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan satu kolom lagi untuk menambahkan judul, yaitu kelas bahasa pemrograman. Dan kita akan menginsert atau menyisipkan sebuah baris dengan cara insert row. Maka yang terjadi adalah tabel akan berpindah ke B5. Dan di sini kita akan ketikkan kelas bahasa pemrograman. Kemudian kita atur untuk judul, kita letakkan di tengah dari tabel yang kita miliki. Anda perhatikan pada waktu saya melakukan pengeblokan harus sesuai dengan jumlah kolom dari tabel yang ada. Kita pilih format cell, pilih alignment. Untuk horizontal kita pilih center across selection. Maksud dari perintah ini adalah letakkan di tengah dari area yang saya pilih, center across selection. Untuk vertikal kita pilih center. Oke. Kemudian kita bisa memberikan warna agar tabel terkesan lebih informatif.
kita tebalkan. Kita tarik atau kita lebarkan untuk row. Kita blok. Anda perhatikan ke layar monitor Anda bahwa teks yang ada di sini masih menempel pada sisi bawah. Sehingga kita perlu atur dengan format cell dan pilih vertikal dengan center. Klik OK. Demikian tadi untuk latihan 1 pada program Microsoft Excel. Dan jangan lupa kita akan menyimpan dokumen kita pada folder latihan. Book 1, file name kita ganti dengan nama latih 1. Anda perhatikan book 1 nanti akan berubah menjadi latih 1. Klik save. Oke. Demikian tadi untuk bab 1 pada program Microsoft Excel, dan kita akan ke bab 2, masih mempelajari formula dengan pengurangan, perkalian, dan pangkat. Demikian dari kami dan terima kasih.